Dion. Dion. Oke, selamat malam Sobat JJ, Jejak Jawa Rimba, Sobat Pencinta Sejarah. Malam ini kita ngobrol ditemani Om Adrian sama Om Haji. Kebetulan konten terakhir kita ini kita footage ya, temanya itu tentang Purwokerto. Kita bahas stasiun Purwokerto. Sebelumnya juga tim kita ada komunikasi dengan Pak Haji ini dari Purbalingga, Banyumas lah. Banyumas. Jadi Wonge dewek. dewek orang ngapa orang enak. Jadi kita share dengan Pak Haji juga. Kita ada konten tentang Purwokerto. Kemudian kita ada cicet lah ya dengan BHHC Pak. Banyumas Heritage Historic Club atau community ya? Ya kurang lebih gitulah. Ya kita suka lah gitu. Jadi linknya di sini. Dari cicet itu konten kita tentang Purwokerto itu meskipun sederhana, mungkin tapi sedikit banyak kita ingin share apa yang kita kagumi Pak Haji dari stasiun Purwokerto itu. Dari situ kan nilai sejarahnya kan itu ini ya boleh dibilang mengagumkan lah. Di situ kan bisa menggambarkan jejaknya dulu gula mungkin ya. Gula kalau daerah Purwokerto gula ya Pak dulu banyak ya. Banyak ya. Nah itu daerah situ. Nah itu Pak Haji. Jadi komunitas ini cukup keren lah. Jadi kita juga terima kasih. Jadi view-nya kita itu untuk dari konten stasiun Purwokerto itu cukup bagus kan. Nah, kali ini kita ngobrol lagi yang tersambung dengan itu. Pak Haji, kita pengen ngobrolin tentang satu tokoh asal Banyumas. Kalau asal Purwokerto bukan lahirnya Purwokerto ya Pak? Ya ada yang nggak kenal ini. Kalau orang Indonesia nggak ada yang nggak kenal ini. Dari Panglima Besar kita Jenderal Sudirman. Pak Haji pernah tahu ya? Tempat kelahirannya di mana Pak? Ya di Bodas Karangjati, Bantar Gebang, Bodas Karangjati. Bodas Karangjati itu dusunnya, terus Kecamatannya Rembang. Kecamatan Rembang, desanya itu Bantar Barang. Bantar Barang. Mirip-mirip Bantar Gebang. Bantar Barang. Bantar Barang. Kabupatennya Purbalingga. Ya, itu kalau saya pernah ke sana Pak, saya pernah juga skripsi di daerah lereng Sirau, Pegunungan Serayu Utara. Jadi itu ada Sungai Serayu. Sungai Serayu itu buat teman-teman kalau tahu itu mata airnya di Dieng. Hilirnya muaranya itu di dekat Cilacap. Di dekat Cilacap. Jadi itu sungai itu mengalir hampir sejajar dari arah timur ke barat. Ini sisi utaranya ini Pegunungan Serayu Utara. Pegunungan Serayu. Jadi kalau Purwokerto Purbalingga di sini ini ada Sungai Serayu. Ini di lereng Pegunungan Serayu Utara. Nah itulah
apa tadi Pak? Bodas Karangjati, Bodas sekarang. Bantar Barang. Lokasinya di desa itu Pak ya? Desa. Sampai sekarang pun desa. Desa sampai sekarang ya desa. Dari Purbalingga berapa jauh Pak? Palingnya 14 kilo lah. 14 kilo. 14 kilo. Ya ke arah lereng gunung itu. Ah. Ya. Nah itu jadi mungkin bisa ini Pak Haji kalau tahu atau kesannya waktu ke sana Pak Haji, tempat kelahirannya Sumber Setiawan. Kan kita pengen apa ya, beliau itu dari mana sih, asalnya dari mana, apakah tokoh besar itu dari orang besar atau Tokoh besar Sudirman yang saya tahu orang yang bersahaja ya, dari guru, terus nggak tahu ceritanya di mana, terus dia jadi tentara, terus karena bersahajaannya dia menjadi jenderal atau pemimpin lah ya. Terus ya memang orangnya sederhana, terus ya mencerminkan kalau orang yang saya tahu orang Purbalingga itu kan apa adanya gitu ya. Iya. Nah, ya makanya Laka kita Suta. bahasa ngapak aslinya itu nggak ada strata gitu, nggak ada strata karena memang apa adanya. Ya mungkin Pak Sudirman ya seperti itu apa adanya, terus tapi ya pemimpin ya, dia jujur, terus menjadi teladan bagi prajuritnya, makanya dia sampai jadi jenderal besar. Kemudian mungkin ada kesan tentang Jenderal Sudirman. Waduh, ya kenal dari nama-nama jalan di kota besar. pasti semua nama jalan besar, karena jenderal besar pasti jadi jalan besar di daerah mana. Hampir semua kota ada. Iya. Jalan utama lagi. Ya, yang paling berkesan dari kisah ya waktu kita kecil, waktu kita belajar SD kan pasti belajar sejarah, dan mungkin semua orang juga udah tahu bagaimana perjuangannya beliau bergerilya gitu ya. Kalau nggak salah itu agresi kedua ya. Agresi kedua pada saat dia mesti keluar gitu ya, kemudian menerima pasukan dari Siliwangi juga, karena itu mengkoordinirnya waktu itu juga banyak gitu, dalam kondisi waktu itu udah sakit kalau nggak salah sih ya. Yang kedua udah pakai tandu kan. Tahun berapa ya? 1948. Ya sebelum akhirnya, jadi ini beliau itu kan saksi kegagalan perjanjian Grenville. Tinggal jadi juga ya. Akhirnya kan posisi Indonesia itu dari perundingan kalah, tapi tetap harus menunjukkan eksistensinya. Kalau adu kekuatan nggak bisa kalah, persenjataan lebih canggih, ini kalah. Jadi ya menunjukkan eksistensinya itu ya dia. Akhirnya dia nyerang nyerang tapi kitanya nggak kelihatan lah. Ya itulah. Ya, itu ya. Cuma pernah dengar cerita aja sih. Beliau memang orang hebat. Selain perang juga sebagai muslim, dia muslim sejati, karena dengar kabarnya even lagi dalam posisi perang pun, pada saat lagi pertempuran dalam pertempuran beliau nggak pernah katanya meninggalkan wudu. Kemudian saya dengar ceritanya juga sholat juga tepat waktu. Itu yang menurut saya luar biasa beliau gitu. Terlepas kita kadang-kadang dengar sakti ya itu Allah alam lah ya, mungkin karomahnya Allah karena dia taat beragama jadi selamat terus enak terus gitu ya. Tapi menurut saya sih itu salah satunya. Yang poin keduanya yang saya cuma membayangkan aja Pak, gitu ya. Agresi ini sedikit atau konteks agresi kedua, penerimaan pasukan dari Siliwangi pada saat itu dia mesti order itu yang notabene beda budaya, beda bahasa. Gara-gara RIS itu kan tentara kita harus kosongkan Jawa Barat. Siliwangi harus masuk ke Jogja waktu itu ya, diminta dari sana. Itu kan beliau bisa mengkoordinir gitu kan. Ya
leadershipnya benar-benar saya yakin, mungkin saya nggak tahu sebelum pernah ada buku yang udah ada belum buku yang mengupas tentang leadership seorang Jenderal Sudirman. Pasti ada. Mungkin aja kita yang belum baca. Jadi gini Om, kalau kita ini kan BJJ selalu punya ini ya, punya sedikit quote ya, bahwa kita itu sewaktu kita pengen tahu sesuatu itu nanti tuh info tuh kayak berdatangan karena memang kita pengen tahu gitu. Nah jadi kayak cerita-cerita yang obrolan kita ini suatu kita gali informasi tentang pangeran Jenderal Sudirman ini ya, itu teman-teman juga bisa googling sangat mudah sekali. Itu kalau mau buku juga udah ada. Jadi beliau tadi itu yang di desa di lereng sekarang jadi itu, beliau itu bukan putra siapa-siapa, orang desa aja, orang desa, tetapi ada kerabat yang posisinya itu ada pembesaran amat gitu ya. Akhirnya dibawalah dia jadi anak angkat sebenarnya. Jadi dia angkat, sempat dilabeli karena memang masih ada keturunan juga, dilabelin embel-embel ningrat itu, sehingga sempat juga sekolah. Kalau orang desa kan nggak mungkin, makanya kan kalau kita ngomongin tadi itu dari asalnya dari mana tuh orang desa banget yang nggak akan pernah sempat mengenyam pendidikan. Nah beliau itu sempat akhirnya sekolah rakyat Belanda. SR. Sekolah rakyat Belanda itu saya lupa lah ininya. Tapi akhirnya kayaknya sempat diolok-olok karena nggak ya mungkin stratanya berbeda. Akhirnya dia masuk ke taman siswa. Jogja. Taman siswa. Enggak di daerah situ, masih di daerah Cilacap. Jadi ini namanya ini Cilacap. Terus ikut beliau ini, makanya nih kalau ngomongin leadership tadi, beliau itu suka dari zamannya ya, itu sudah aktif organisasi. Sudah organisasi, ya kayak tapi bentukannya taman siswa atau Muhammadiyah. Ya Hizbul Watan gitu. Itu Hizbul Watan. Jadi kalau tadi dibilang agamanya kuat itu. Itu sudah menjadi aktivis atau aktif di organisasi Hizbul Watan. HMI dong, HMI. Mungkin zaman dulu kayak gitulah. Ya aktif leadershipnya ada, terus akhirnya meningkat ya karena leadership. Tadinya dia sempat jadi pengajar di sekolah dulu, sempat jadi kepala sekolah di kepala sekolah juga? SD Muhammadiyah di daerah itu. Bahkan sebenarnya itu lah Hizbul Watan, nanti bisa kita cek lagi lah. Ya pokoknya dari sisi organisasi kuat, agama basic agamanya juga kuat. Artinya beliau kan desa, bukan anak siapa-siapa. Untuk menjadi hebat itu ya mungkin pelajaran yang benar yang lain itu. Cuma ya memang cerdas kan, cerdas. Ini kita belum ngomongin tadi ya, bagaimana dia cerdasnya ke militer. Kita belum ngomongin sampai militer gitu. Leadership. Tentang dia dulu, background dia itu apa gitu. Itu dari orang desa. From hero to zero. From zero to hero beneran. Bintangnya besar lah ya, jenderal besar. Jenderal besar. Yang pertama ya. Ya, itu obrolan kita nanti lanjut lagi.